Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Cung yang sedang sakit? Sehat semua ya, alhamdulillah. Kita mengawali pagi hari ini dengan keadaan sehat. Arfi ya, boleh ke depan Arfi, silakan bimbing doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman barusan sudah berdoa dengan harapan ibu ya, dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya setelah berdoa kita akan mengecek kehadiran teman-teman semua di sini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Jahrotul satu orang. Kenapa Jahrotul? Sakit. Baik, untuk Jahrotul semoga diberikan kesembuhan. Ya, besok bisa bertemu lagi gitu ya dengan teman-teman untuk mencari ilmu di SMP Negeri 12 Tasikmalaya ini ya. Baik, nah hari ini kita akan membahas materi terbaru tetapi masih bagian dari teks deskripsi ya. Sebelum itu Ibu akan mengadakan kegiatan apersepsi ya, artinya Ibu akan mencoba mengulas pemahaman teman-teman terkait teks deskripsi. Cung, di sini siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Apa? Boleh? Kira-kira apa tuh teks deskripsi itu? Jenis tulisan yang menjelaskan suatu objek atau gambar, tempat, ya orang, ada lagi? Masih ingat kemarin? Ya nanti itu ya, kita bahas itu. Ya, teman-teman masih ingat ya definisi dari teks deskripsi. Kemarin kita sudah membahas apa itu teks deskripsi, kemudian bagaimana isinya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman jawab di LKPD. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi terbaru mengenai memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Nah, ini capaian pembelajaran yang akan teman-teman hadapi ya untuk hari ini. Kita akan menggunakan hari ini elemen membaca. Jadi teman-teman akan menganalisis atau membaca sebuah teks deskripsi nanti ya. Baik, nah untuk tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik harus mampu ya menelaah ragam unsur bahasa, yaitu ada kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi dalam teks deskripsi yang dibaca. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Kalau teman-teman sudah membaca buku di rumah, kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang kata konkret? Cung, siapa? Ayo, jangan takut salah ya. Kalau teman-teman sudah membaca pasti tahu kata konkret itu apa. Cung, mau sama? Coba satu kata aja, apa yang dimaksud dengan kata konkret? Kata yang iya, betul ya. Siapa namanya? Nabila. Oke, Ibu tandai ya. Nabila, benar. Kata Nabila, kata konkret itu adalah kata yang dapat terlihat oleh panca indera ya. Ke pemantik yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, teman-teman tahu tidak apa itu kalimat perincian? Barangkali ada yang sudah baca nih di rumahnya mengenai kalimat perincian. Apa? Ayo. Masih ingat atau pernah membaca kalimat yang apa? Kalimat yang menjelaskan. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Salma. Ya. Salma yang mana? Salma Sayyidah. Iya. Baik ya. Itu benar ya. Kalimat perincian adalah kalimat yang menunjukkan atau kalimat yang berusaha menjelaskan detailnya ya.
Baik, nah untuk pertanyaan yang ketiga, kita teman-teman tahu majas personifikasi apa? Tahu itu apa? Gaya bahasa? Benda mati seolah-olah seperti. Iya, betul ya, tepuk tangan. Nah, pasti sama sudah membaca ya di rumahnya, karena dia sudah tahu gitu apa itu majas personifikasi ya. Ibu akan menggunakan sebuah model ya dengan sintaks-sintaks atau langkah-langkah tertentu. Nah, untuk model pembelajaran hari ini adalah model problem based learning ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau ini dulu deh, mau apa ya, mengecek fokus teman-teman. Silakan semuanya berdiri ya. Ice breaking hari ini tujuannya adalah untuk mengecek fokus teman-teman semuanya. Untuk petunjuknya, dengarkan ya, ketika Ibu mengatakan selamat pagi, jawabannya tepuknya tepuk 1 kali. Kemudian ketika Ibu mengatakan selamat siang, teman-teman tepuk 2 kali ya. Ketika selamat sore tepuk 3 kali. Dan ketika Ibu mengatakan selamat malam berarti tidak boleh tepuk tangan. Paham? Bisa kita coba ya. Mulai. Selamat pagi. Selamat siang. 2 kali ya. Selamat sore. Selamat malam. Nah, berarti itu belum fokus ya. Kita coba lagi. Sampai teman-teman harus fokus, karena belajar itu harus fokus ya, biar ilmunya terserap gitu ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Nah, masih ada satu nih yang salah, berarti belum fokus. Ngecek asesmen, Ibu mau melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif mengenai kesiapan belajar teman-teman. Bagaimana suasana belajar, suasana hati teman-teman hari ini? Ada yang senang, ada yang sedang bergembira? Dicek ya, Ibu mau mengecek personal teman-teman nih. Ada yang sedang sedih? Udah rapi pakaiannya, coba dicek. Alat tulisnya ada semua? Ya, baik ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau membuat kesepakatan kelas, boleh ada 3 aja ya. Yang pertama, teman-teman jangan ngobrol ya nanti ketika Ibu berbicara di depan untuk menyampaikan materi. Siap? Sepakat? Kedua, nanti teman-teman ketika disuruh berdiskusi, semuanya berdiskusi ya. Ambil peran masing-masing. Kalau ada yang jadi ketua, semuanya jadi ketua memimpin berarti ya. Kalau disuruh berdiskusi, semuanya harus berdiskusi ya. Ketiga, nanti teman-teman ketika presentasi, kalau disuruh ke depan, semuanya ke depan ya. Atau misalnya disuruh perwakilan, berarti perwakilan yang ke depan. Siap? Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan melaksanakan kegiatan inti, artinya penerapan sintaks model ya, model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi, artinya menerapkan apa ya, sintaks gitu ya. Sintaks orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sebelum itu teman-teman silakan simak dulu ya. Nah, di layar bisa kita lihat, nah hari ini Ibu menggunakan media pembelajaran menggunakan teknologi, artinya menggunakan PPT atau Salindia ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas definisinya, jadi teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah yang apa ya? Teks yang menjelaskan gitu ya, teks yang menjelaskan suatu objek gitu ya secara terperinci. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, betul. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, kemudian indera pengecapan pakai lidah gitu. Ada indera perabaan pakai tangan, misalnya memegang sesuatu gitu ya. Nah, terus ada tujuan teks deskripsi ya. Ini sama juga dengan definisinya ya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan dari sudut pandang penulis gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada ada 3 benda. Nah, yang pertama, ini ada gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, oke. Silakan, coba kira-kira nih, kalau misalnya dari kursi ini masuk tidak kepada benda kata konkret? Masuk ya. Karena apa? Bisa diraba, terus bisa coba raba kursi yang kalian duduki, bisa ya, berarti itu kata konkret. Kemudian yang kedua, ada apa itu? Gambar buku.
Ya, buku ya. Coba raba buku yang ada di depan teman-teman. Apakah teraba? Terlihat? Bentuknya? Bentuknya apa? Persegi panjang. Warnanya apa kira-kira? Ya, artinya bisa apa ya? Terlihat ya, bisa teraba oleh panca indera. Nah, yang ketiga kira-kira gambar apa tuh? Tas. Ya, tas juga sama ya, masuk ke dalam kata konkret. Nah, ini ya. Ini kata konkretnya. Kata konkret itu adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, materi ini juga bisa teman-teman lihat di buku utama ya. Silakan buka halaman halaman 10 ya. Silakan dibuka semuanya buku paketnya. Terus nanti catat ya, catat yang pentingnya saja. Begitu ya. Nah, untuk konkret, kata konkret itu kan dari konkret, artinya kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Ini ada kalimat perincian, ya tadi juga ada yang sudah membaca, katanya kalimat perinci itu adalah kalimat yang berusaha menjelaskan sedetail-detailnya ya. Terus, ada lagi nih, silakan teman-teman baca yang tengah. Apa itu kalimat perincian? Ya, teman-teman sudah paham ya kalimat perincian. Kalimat perincian, nah selain ditemukan di teks deskripsi, teman-teman bisa apa ya? Kita temukan di teks-teks yang lain, jadi tidak dikhususkan untuk teks deskripsi. Nanti teman-teman akan belajar berbagai jenis teks. Di antaranya ada teks eksplanasi, teks laporan, teks observasi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Paham ya untuk teks deskripsi ya? Ada kalimat perincian, tadi juga ada apa aja? Kata apa? Masih fokus? Lanjut ke, nah ragam bahasa yang ketiga ada apa? Iya, apa itu definisi majas? Artinya majas itu adalah salah satu gaya bahasa ya dalam sebuah teks yang tujuannya adalah untuk membuat kalimat itu semakin hidup ya. Nah sekarang kita fokusnya ke definisi majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Iya betul. Contohnya ada yang mau membacakan? Contohkan? Kira-kira pengalaman kalian terkait majas personifikasi? Ombak di pantai itu menguap-nguap seolah ingin menelan. Iya, bisa ya. Itu contohnya. Tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan ada kegiatan berkelompok mengisi LKPD gitu ya. Nah, soalnya tidak jauh berbeda dengan yang kita bahas hari ini. Silakan teman-teman berkelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Silakan semuanya berkelompok, mau per kelompoknya berarti ada yang 5, ada yang 6 ya. Mulai ya. Nah, kita akan melaksanakan kecintaan yang kedua, yaitu mengorganisasikan pesta didik untuk belajar. Sudah berkelompok semuanya? Coba teman-teman lihat ke depan ya. Ini ada LKPD, artinya lembar kerja peserta didik. Nah, ini sudah lengkap, ada petunjuknya, ada petunjuk kegiatan, silakan dibaca. Kemudian ada identitas LKPD, ada tujuan pembelajarannya, ada materi pembelajarannya, dan ada teks yang harus teman-teman analisis sesuai dengan tujuan hari ini. Terus Ibu juga menyediakan lembar untuk teman-teman untuk teman-teman isi per kelompok. Nanti ketika teman yang lainnya di depan, teman-teman yang duduk di kursi menilai ya. Nah, ini kan ada kelompok 1 siapa, kelompok 2 dan seterusnya siapa. Nanti beri tanda beri angka atau checklist aja. Misalnya ini 1 2 3 nilainya 1, 2 atau 3. Nanti baru ditanyakan ya kalau masih kurang memahami gitu ya, sambil berjalan aja. Kelompok 1 mulai dari laki-laki ya. Nah, jangan lupa diisi ya. Ini kelompok 1.
Ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 3, jangan lupa ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok berapa? 5. Ini kelompok 6. Silakan baca terlebih dahulu petunjuknya di lembar kedua. Yang pertama, istilah identitas dengan jelas dan lengkap. Kemudian baca petunjuk LKPD dan langkah kegiatan dengan teliti. Yang ketiga, lakukan langkah kegiatan sesuai dengan petunjuk langkah kerja pada LKPD. Yang keempat, diskusikan dan jawablah pertanyaan sesuai kesepakatan. Yang kelima, kumpulkan tugas lalu nanti presentasikan di depan kelas ya. Lihat dulu ya sebelum pengerjaan, lihat dulu. Ini ada teks ya, silakan dibaca. Terus ini ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di halaman yang ini ya, lihat dulu. Sebutkan kata konkret pada teks deskripsi berjudul sofa di rumahku. Jadi sebutkan apa aja kata konkretnya di sini ya. Terus yang kedua, sebutkan kalimat perincian. Kira-kira yang mana? Nanti tulisan di sini. Mau 3, mau 2, boleh ya. Paling banyak berarti paling bagus. Yang ketiga, temukan majas personifikasi pada teks deskripsi. Ada ya di sini, silakan dicari ya. Paham? Nah, untuk pengerjaan yang selanjutnya, kalau ini ditandai ya. Nah, yang terakhir, lihat, coba lihat LKPD-nya. Paling akhir nih yang ini. Tandai ya. Kira-kira kata kerja mana yang menunjukkan majas? Ya, dibulatkan ya, ditandai atau digaris bawahi. Mau pakai stabilo, mau pakai pulpen boleh. Kemudian yang terakhir ada buatlah kalimat perincian. Jadi dirincikan bebas sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Jadi sekarang waktunya sekitar 15 menit ya. Nah, sambil teman-teman mengerjakan LKPD, Ibu akan sambil melaksanakan hintas yang ketiga, yaitu membimbing individu atau kelompok ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apanya? Kan banyak ya kata konkret. Ya, alasannya satu. Misalnya kira-kira kenapa? Tadi kan Ibu pernah bertanya ya. Misalnya mengapa benda tersebut disebut kata konkret? Karena ya. Ya, nama kelompoknya di sini aja kecil ya. Ini kelasnya berarti kelas 7C. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang punya kendala? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau memakai handphone atau gawai, boleh ya, untuk mencari referensi. Kan? Ya. Boleh. Ini dari kelompok 1, apa kendalanya? Pertama, teman-teman dibaca dulu teksnya. Kalau itu buat nanti ya, rubrik itu nanti. Ada kendala? Ini sama alasannya. Iya, ini ada teks deskripsi ya, berjudul sofa di rumahku. Nih, dibaca dulu semuanya. Silakan, sebelah sini ada kendala. Red, alasannya? Nah, kalau kalimat perincian, misalnya 1, kira-kira di sini di paragraf 1 ada gak kalimat perincian? Yang kedua, nomor 2 kalimat perincian, silakan dilihat di teksnya. Kira-kira di paragraf 1 ada kalimat perincian tidak? Ya, sudah? Ya. Kegiatan atau sintah yang selanjutnya keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Silakan teman-teman berkelompok perwakilan 2 orang ke depan untuk
Ya, kelompok 5 silakan jawab nomor 3. Temukan majelis personifikasi mana? Kelompok 5. Oke, dengarkan ini dari kelompok 5, dari laki-laki ya. Saya yang menciptakan warna ini. Ya, betul. Yang kelompok mereka kira-kira yang mana? Laki-laki yang mana jawabannya? Tahu.
Tidak ada? Ya baik ya. Kalau jika tidak ada, ibu harap teman-teman bisa bisa menerima informasi hari ini, belajar hari ini dengan baik ya. Baik, untuk karena kita sudah habis pelajaran, silakan untuk KM ke depan memimpin doa penutup ya. Silakan KM-nya ke depan. Tidak